Alhamdulillah, pada siang hari ini menjelang zuhur, saya berada di salah satu pondok pesantren yang ternama di Lombok Utara, yaitu Pondok Pesantren Nurul Bayan. Yang dimana pondok pesantren ini tempat saya dididik, dibina, dibimbing dari karakter, disiplin, bahasa, dan lain sebagainya. Dan juga pondok ini yang ditonjolkan yang paling utama yaitu akhlak. Tetapi selain daripada itu, yang kedua di sana ada bahasa, yaitu lughah. Di mana-mana pondok modern dari seluruh Indonesia ini yang paling ditonjolkan adalah bahasa. Karena al-lughatu tajul mahad. Karena bahasa itu adalah mahkota untuk pondok modern se-Indonesia. Baik, jadi begini, pondok itu harus memiliki jangka panjang. Jangka panjangnya itulah yang harus dikejar. Masalah jumlah santri itu jangan menjadi satu target obsesi yang harus terwujud. Nanti kalau dia tidak terwujud bisa stres dia. Saya ingin punya santri 1000, nanti kalau tidak sampai 1000 stres dia. Saya punya santri harus 500, tidak sampai 500 juga stres nanti itu. Jadi berjalan saja, memaksimalkan yang ada, biar nanti ada taufik Allah. Tapi harus punya program jangka panjang. Jangka panjang itu pendidikan, pengajaran, sarana fisik, ekonomi, kemudian apalagi khidmatul ummah. Kemudian terakhir adalah kaderisasi. Nah, ini namanya program jangka panjang dia. Nah, jadi semua harus mengacu ke situ. Nah, kalau orang udah punya jangka panjang, dia akan terus bergerak menuju ke situ. Nah, adapun kegiatan harian itu sebenarnya rutinitas yang berjalan yang tidak boleh keluar dari program jangka panjangnya. Maka Bama berbicara satu, pendidikan dan pengajaran. Bagaimana agar kelas tidak boleh kosong, gurunya betul-betul maksimal, pembinaan gurunya juga betul-betul bisa maksimal. Kemudian bagaimana penguatan SDM gurunya itu harus dipikirkan. Berbicara pendidikan, pendidikannya juga harus maksimal. Bagaimana kepengasuhan santri, kontrolnya santri, penugasan-penugasan yang diberikan pondok kepada santri. Nah, itu harus berjalan secara maksimal. Jadi berbicara ekonomi lembaga harus membuka unit-unit usaha yang menopang perjalanan pondok. Begitu. Agar pondok berkelanjutan harus kadernya juga kuat, maka harus dipikirkan proses kaderisasinya. Nanti agar pondok itu mengakar di masyarakat perlu ada perkhidmatan di tengah masyarakat, maka pondok itu harus betul-betul berkhidmat di tengah masyarakat. Nah, ini jadi semuanya itu sebenarnya mengacu kepada program jangka panjang. Sehingga kehidupan anak 24 jam itu di pondok tidak boleh keluar dari kegiatan-kegiatan, aturan-aturan yang berjalan di dalam pondok. Jadi 24 jam terus menerus bergerak untuk kepentingan pondok. 24 jam itu dari satu ke kegiatan-kegiatan yang lain itu bergerak secara otomatis. Nah, itu tujuannya untuk apa? Agar anak itu terisi, tidak boleh kosong. Sehingga terbentuk karakternya disebabkan karena tadi itu Jadi
ada ritme kegiatan yang sangat hidup. Maka di situ diperlukan disiplin. Disiplin hidup, disiplin bekerja, disiplin belajar, disiplin mengajar, disiplin begitu. Jadi intinya pondok itu memang harus terisi kegiatan. Kalau tidak maka anak akan kosong, nganggur, congok-congok, tidak jelas. Nah itu yang harus diciptakan kegiatan yang membuat mereka tidak berhenti untuk bergerak. Dah, itu dah pondok itu.